untuk membahasnya kita sudah hadir bersama kita di studio Metro TV, ada Mbak Siska sebagai pengamat pendidikan. Betul Mbak Siska, Mas Sandi. Selamat pagi Mbak Siska. Pagi. Mbak, langsung saja ya, tepatkah kemudian e-sport ini yang memang sekarang animonya luar biasa besar di Indonesia dimasukkan dalam kurikulum formal sekolah? Saya menanggapi hal ini ada nilai banyak positif juga ya gitu, karena cukup memprihatinkan kami sebagai praktisi pendidikan gitu menanggapi hal-hal game-game. Memprihatinkan? Ya, karena kan sudah mau dilarang sekeras apapun mereka tetap mendominasi ya, games itu mendominasi gitu, apalagi untuk di wilayah-wilayah tertentu yang pendidikan orang tuanya juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Karena sekolah saya kan sekolah untuk anak tidak mampu gitu, jadi mereka akhirnya menggilai game-game itu sendiri. Jadi kita harus sambut positif hal ini gitu. Kalau memang ini bisa menjadi hal yang lebih baik daripada games-games yang mereka mainkan sekarang itu kan game-game yang perang ya, terus pornografi dan lain-lain itu gitu. Tapi kan games-games e-sport itu kebanyakan adalah games-games kompetisi yang perang-perang juga, Siska, isinya. Itu yang harus diantisipasi juga ya, maksudnya sebatas mana ini gitu. Karena kalau memang namanya e-sport itu saya pikir tadinya lebih kepada olahraga, misalnya games-games yang bola ataupun golf ataupun apa, itu kayaknya mungkin lebih tepat kalau buat saya kalau mau dimasukkan ke dunia pendidikan gitu. Kecuali kalau tidak dimasukkan ke dunia pendidikan, kita sebagai orang pendidikan mungkin nggak akan gerah dengan hal itu. Tapi kalau ini dikaitkan dengan pendidikan gitu, alangkah lebih baik semua harus dipikirkan secara matang gitu. Bagaimana kalau misalkan pelajaran dari e-sport ini dimasukkan dalam pendidikan tapi sekolah menengah, jadi untuk atau tingkat tertentu saja. Jadi mereka sudah cukup dewasa lah dikatakan. Bicara kurikulum ini ya, jadi berarti buat saya sih saya tidak setuju untuk hal ini gitu. Masih tetap tidak setuju? Tidak setuju gitu, karena apa gitu, kurikulum di Indonesia ini kan udah sangat berat ya, apalagi untuk sekolah menengah atas itu sendiri gitu, sangat banyak dan padat gitu, mau dimasukkan kemana lagi gitu, dan perubahan kurikulum ini kan udah sangat berlakunya sangat cepat gitu. Baru kita sebagai para pendidik ini bikin ini ya, lagi mulai adaptasi, udah mulai enak-enaknya nih, tiba-tiba ada wacana lagi, terus kita udah kayak waspada. Jadi sangat sensitif untuk buat saya kalau sesuatu hal selalu dikaitkan dengan kurikulum gitu. Jadi hati-hati dalam hal berbicara tentang kurikulum sekolah gitu, karena kita ini bicara bukan pada produk barang gitu ya. Kita para pendidik berbicara tentang kurikulum yang berubah gitu. Artinya kita berbicara jangka panjang ke depan, bahwa ada di belakang kami jutaan anak yang harus kami kasih pijakan tentang hal-hal yang baru gitu kan. Belum gurunya, ilmunya cukup apa tidak gitu kan. Untuk di daerah-daerah terpencil bagaimana gitu kan. Nah, hal ini kan sangat tidak efektif buat saya kalau diganti lagi, ditambah lagi, dirubah lagi gitu. Tapi bagaimana katanya ini untuk pendekatan juga kepada para siswa, ini untuk mereka mempersiapkan diri mereka nanti setelah sekolah untuk dunia kerja. Karena kan banyak juga mungkin zaman sekarang dunia tuh digital, sekarang anak-anak teknologi. Kalau ditanya mau jadi apa? Pasti mau jadi YouTuber. Atau mau jadi gamer. Atau gamer. Mungkin pilot drone juga mulai dari hal-hal digital, bahkan dari gamers gitu. Itu nggak bisa dipungkiri sih ya, karena saya juga punya cucu di rumah gitu ya, kita mau anti gadget segala macam, bagaimana mungkin bisa. Mereka melihat kami semua bekerja dengan alat-alat itu kan. Perkembangan dunia juga betul. informasi. Nah, kalau memang itu menjadi satu acuan, kita bisa saja tetap masuk sekolah untuk menengah atas bisa, tapi dimasukkan jangan ke kurikulum, tetapi lebih kepada ekskul mungkin. Tapi apakah kalau tidak dimasukkan ke dalam kurikulum akan berlaku nasional? Karena kan tujuan dari kurikulum ini kan menciptakan standarisasi untuk seluruh Indonesia. Ya harus, kalau buat saya sih gimana pertanyaan tadi? Tadi tujuan dari kurikulum ini kan agar standarnya sama, Mbak. Jadi antar provinsi, antar daerah kan standarnya sama. Jadi misalnya provinsi A punya kemampuan, taruhlah e-sport, kita bicara e-sport seperti A, ya jangan sampai provinsi lain kemudian kemampuannya berbeda. Iya, betul. Itu harus diantisipasi juga kan untuk kita, bahwa kalau kita berbicara tentang kurikulum nasional itu kan, nah yang di daerah-daerah itu bagaimana gitu kan, dari fasilitasnya, infrastrukturnya, betul, kemampuan gurunya deh. Kemampuan gurunya, itu yang kemampuan seperti apa yang dibutuhkan? Kemampuan dalam hal teknologinya gitu. Apakah semua bisa menggunakan alat perangkat itu? Apakah paham batasan-batasan pemakaiannya sampai di mana gitu kan? Karena kan ini kan bicara tentang alat ya, pemakaian alat gitu, bahwa kita main game secara online itu kan alat yang digunakan dari smartphone ataupun laptop dan apapun segala macam itu, penunjangnya apakah guru-guru daerah sudah mampu? Benar. Dan juga masih ada stigma yang cukup kental di kalangan para pengajar kalau main game adalah main-main. Betul. Segitu besarnya potensi dari e-sport di Indonesia, kemudian produsen-produsen mulai mengalihkan target mereka dari biasanya berjualan consumer product, sekarang berjualan gaming product. Nah, berarti kan potensi ini kan sangat luar biasa. Tapi sekarang yang saya tanyakan, kalau tadi kita berbicara tidak masuk dalam kurikulum, tapi dimasukkan dalam bentuk seperti apa agar potensi anak-anak muda Indonesia ini dapat kemudian dikembangkan? Ya,
Mungkin bisa dimasukkan ke dalam program ekskul ya, atau sosialisasi secara umum gitu ya. Secara umum bahwa main gamer seperti itu bisa juga tidak menggunakan laptop tapi bisa dengan smartphone. Sebetulnya masalah tinggal sosialisasi kalau buat saya. Bagaimana kalau ini memang menjadi wacana untuk nasional gitu ya, bahwa hal ini bukan hanya dinikmati oleh orang-orang di kota besar, gitu. Bagaimana dengan anak-anak SMA di daerah-daerah tersebut, gitu. Jadi harus difikirkan ketika kita bicara, jangan sampai nanti menjadi kesenjangan sosial. Ini kan udah jauh banget ya kalau di desa. Kalau saya suka ke daerah-daerah kecil, gitu. Bagaimana mereka boro-boro mikirin punya laptop besar, smartphone aja mereka pakai yang jadul-jadul gitu kan. Untuk main game udah nggak bisa tuh kuotanya speknya udah nggak cukup gitu. Buat saya sih sebetulnya sosialisasi ya, bagaimana penggunaan pijakan-pijakan. Kalau tadi kayak kita lihat anak di sekolah PSKD bisa dilakukan dengan baik, kata kepala sekolahnya, bisa anak membagi waktu gitu. Itu kita bicara tentang sekolah yang sudah siap gitu. Nah, kalau ini tetap bicara kepada kurikulum atau dimasukkan ke ekskul sekalipun gitu. Apakah sekolah tersebut anak-anaknya sudah siap atau belum? Atau tenaga pengajarnya sudah siap? Betul, iya itu dia. Atau kemudian infrastruktur sekolah sudah siap? Berarti dengan kata lain tidak mungkin dilakukan secara nasional? Betul, ya. Tidak mungkin ya? Mungkin saja kalau sosialisasi ini di-maintain, terus-terus. Jangan sampai cuma jadi wacana sebentar hilang. Gitu. Sosialisasi seperti apa Mbak biar terus-menerus di-maintain? Ya harus ada secara luas ya, misalnya ini kita bicara e-sport. Saya juga kan baru denger ini kan booming aja ya. Definisi e-sport aja kita masih berbeda-beda. Betul, iya. Itu juga saya semalam sampai bingung, ini apa ya bicara e-sport? Iya, gitu. Itu harus dicari. Game mana yang termasuk dalam e-sport? Nah, itu dia. Klasifikasinya apa? Game-game seperti apa? Terus kriteria umur berapa yang mereka boleh main? Batasan-batasannya. Ini bukan cuma bicara secara sekolah ya, tapi orang tua dikasih pijakan gitu. Tadi kita bicara orang tua di sana setuju segala macam. Mungkin pendidikan mereka sudah cukup untuk mengerti batasan, kriteria game seperti apa. Tapi bagaimana yang belum gitu. Artinya sosialisasi ini juga harus terus dilakukan kalau memang hal ini kita mau angkat ke hal yang positif. Atau misalnya pemerintah jangan berat dari hulu tapi dari hilir. Misalkan kalau hulu kan menciptakan atletnya dulu. Tapi hilirnya kan mereka mau dibina sama siapa? Karena kan kalau kita katakan ini olahraga, ya kan berarti kan belum ada pengurus besar yang berada dalam naungan apa? PONI, ya kan, atau POI gitu kan, atau bergerak dari sini dulu, baru kemudian anak-anak akan tergerak. Oh, saya punya karir loh di dalam boleh, sport. itu menarik, ya itu menarik betul seperti itu. Jadi ada arahan ya, jadi ada panduan juga, jadi ada pemantauan gitu kan. Yang paling penting kan itu. Gitu. Nah, bagaimana sebenarnya kan juga banyak anak-anak di luar sana seperti Robert bilang kata-kata tadi juga banyak juga sebenarnya bibit-bibit unggul seperti PSKD ini bagaimana cara tepat untuk mengarahkan? Karena di sekolah belum ada ekskul wajibnya atau belum ada kurikulumnya juga basis juga tidak setuju. Bagaimana mengarahkan anak-anak ini sebenarnya? Sebetulnya setiap sekolah kan punya kewenangan, ya punya kewenangan kalau melihat potensi anak-anak itu muncul. Misalnya sekarang kan kita nggak menutup kemungkinan ya, era milenial kan semua udah teknologinya sangat tinggi. Kita mau larang kayak apa juga mereka akan main keluar atau main ngumpet-ngumpet gitu. Kalau kita melihat hal potensi itu di e-sport atau apapun gitu, itu punya kewenangan sekolah untuk mengambil anak tersebut untuk dalam binaan. Diskresi sekolah masing-masing. Iya, itu punya hak kita sebagai sekolah, kita punya hak gitu. Saya pun di sekolah kalau melihat ada anak yang potensinya misal bukan cuma di e-sport ya, tapi di yang lain, oh ini potensi, kita harus kembangkan. Sama saja kalau potensi bernyanyi, potensi menggambar, dan itu bisa efektif kalau memang ada tempat atau arahan yang jelas kan. Semuanya landasan jelas terlebih dahulu. Secara nasional belum siap, tapi kewenangan sekolah diperlukan. Betul. Ya kan, diskresi. Terima kasih. Terima kasih Mas Santi telah bergabung bersama